Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik aja teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk yang baru nonton video ini atau yang baru mampir ke channel ini, bahkan kesasar teman-teman ya ke channel kita. Nah untuk pertama kali ada baiknya kita kasih salam perkenalan dulu teman-teman ya. Nah untuk channel kita ini, kumpulan tutorialku itu berisi tentang semua tutorial teman-teman ya, atau kumpulan tutorial. Nah teman-teman, di channel kami ini ada tutorial Excel, kemudian tutorial Word teman-teman ya. Nah kemudian ada tutorial editor video, kemudian ada tutorial editor gambar. Nah jadi sesuai dengan nama channel, yaitu kumpulan tutorialku teman-teman ya. Nah harapan kami dengan membuat channel ini, ketika teman-teman membutuhkan sesuatu kayak cara atau ingin menggunakan Excel, menggunakan Word atau mengedit video, nah teman-teman bisa mampir ke channel kita ya. Semuanya sudah kita siapkan teman-teman. Nah untuk video kali ini kita bakal membahas ini teman-teman ya. Kan ada ini teman-teman ya, ada kayak tabel penjualan teman-teman ya. Ketika orang atau produk yang terjual itu di atas 200.000, nanti kita dapat diskon 10% per itemnya teman-teman. Oke, atau di sini juga misalkan ini teman-teman ya. Ini ada data siswa, ini sampel teman-teman ya, ada kita ambil 7 siswa aja. Nah, di sini ada aturannya teman-teman. Jika nilai di atas 65 maka lulus, atau jika nilai di bawah 65 maka tidak lulus. Nah, teman-teman, dengan dua kasus ini satu ya, data barang dan data siswa. Nah, kita menggunakan rumus if teman-teman ya. Kita selesaikan dengan rumus if teman-teman. Oke. Untuk rumus yang lain kayak rumus penjumlahan, pengurangan, pembagian, kemudian perkalian itu sudah kita bahas semua teman-teman ya di channel kita. Scroll aja ya di beranda kita, di sana sudah semua kita upload teman-teman. Tinggal cari yang teman-teman inginkan, misalkan kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah tinggal diklik teman-teman. Nah untuk pertama kita cari ini dulu ya, kita ke tabel barang dulu teman-teman. Nah di sini kita punya tabel. Nah di sini terdiri dari kolom nomor, kemudian kolom nama barang, kemudian di kolom banyaknya, kemudian harga per item, di sini jumlah harga, diskon. Nah di sini kita bakal menetapkan gini teman-teman. Jika jumlah belanja di atas 20.000, sini 20.000, maka dapat diskon 10% teman-teman. Jadi di bawah 200.000 itu per item kayak ini kan, sabun mandi, nanti nggak dapat diskon teman-teman ya. Misalkan ini buat batuk nih, total belanjanya di bawah 200.000 maka dia nggak dapat diskon. Caranya gini teman-teman ya, sebelum kita cari diskonnya, kita cari jumlah harganya teman-teman. Jumlah harga sini ya, ini kita udah RP kan, kita cari deh dari jumlah harganya. Untuk mendapatkan diskon harus pakai jumlah harga soalnya teman-teman. Untuk mencari jumlah harga itu gini teman-teman ya, kita pakai sama dengan, kita pakai perkalian teman-teman ya, rumus perkalian. Bagi teman-teman yang belum ingat rumus perkalian, sudah kita bahas sebelumnya teman-teman ya, cara perkaliannya. Kita klik ini banyaknya barang, kemudian kita kalikan, kemudian di sini teman-teman kita enter. Oke, di sini kita double klik aja biar cepet. Nah ini langsung teman-teman ya, atau teman-teman juga bisa kasih RP di sini ke accounting, di sini ya accounting. Sini juga bisa ke accounting, sini accounting teman-teman. Oke, untuk rumus dan cara perkalian teman-teman bisa scroll di beranda YouTube kita ya, sudah kita bahas semua soalnya. Oke, nah sekarang kita lebih fokus ke cara cari diskon teman-teman ya. Aturan kita kayak gini teman-teman. Jika belanja di atas 200.000 maka dapat diskon 20%. Nanti kita cari teman-teman ya, dari sebanyak ini mana aja item yang dapat diskon 10% teman-teman. Oke teman-teman, untuk mencari diskon kita pakai rumus if teman-teman ya, sesuai dengan judul video kita. Oke, kita mulai dulu teman-teman ya. Di sini kita kasih sama dengan, oke teman-teman ya. Di sini kita ketik if, tentu saja if teman-teman ya, karena kita mencari perbandingan ya, makanya kita menggunakan rumus if. Kemudian teman-teman klik di sini ya, jumlah harganya, karena kita berpatokan dengan jumlah harga teman-teman ya. Kalau kita melihat aturan di sini teman-teman, jumlah belanja di atas 200.000 dapat diskon 10%. Oke.
Kemudian kita ini teman-teman ya, kita kasih tanda lebih besar. Iya, lebih besar itu tandanya ini atau sama dengan 200.000. Oke, 200.000. Kemudian kita kasih titik koma teman-teman ya di sini. Nah, di sini teman-teman ya. Jika teman-teman ya belanja lebih besar atau sama dengan 200.000, maka dapat diskon 10% ini ya. Makanya di sini kita kasih diskon 10% teman-teman. Oke. Nah, di sini kita tutup kurung. Kemudian kita titik koma lagi. Nah, hati-hati teman-teman ya. Di sini kan ada 2 titik koma nih. Enggak semua Excel itu pakai titik koma, teman-teman. Kadang-kadang versi Excelnya cuma koma aja. Nah, kita tinggal ikuti ya. Kayak di sini kan ada aturannya yang dia minta itu, oke? Kemudian kita kasih di sini 0% teman-teman, 0%. Oke, tutup kurung 0%, tutup kurung. Nah, kenapa di sini 0%? Gini teman-teman ya. Misalkan belanjanya dia lebih besar atau sama dengan 200.000, maka dapat diskon 10%. Jika di bawah itu, maka 0% diskonnya teman-teman. Oke. Kemudian kita kasih tutup kurung satu lagi, kita enter. Nah, udah dapat teman-teman ya. Di sini 0%. Kenapa di sini 0%? Karena ini tadi teman-teman ya, yang kita rumus tadi. Jika belanja lebih besar atau sama dengan 200.000 dapat diskon 10%. Nah, jika tidak dia 0% teman-teman diskonnya. Jadi ketika belanja di atas 200.000 atau sama dengan 200.000 diskon 10%, jika di bawah itu maka 0% alias tidak dapat diskon. Nah, teman-teman, untuk rumus ke bawahnya kita nggak usah cari satu-satu yang kayak gini tadi. Nah, caranya ada dua teman-teman ya. Teman-teman bisa seret di sini sampai ke bawah. Nah, ini kan dapat teman-teman ya untuk diskonnya. Tapi cara ini nggak efektif teman-teman. Oke lah kalau datanya dikit kayak gini kan, sedikit. Kalau datanya sampai ribuan, masa kita harus scroll ke bawah sampai ribuan? Itu teman-teman. Nah, caranya gini, kita undo dulu. Teman-teman klik di sini, arahkan kursor ke sini. Di sini kan ada tanda plus nih teman-teman ya, sampai tanda plus. Kita double klik di sini. Nah, dia otomatis ke bawah teman-teman. Ingat ya, double kliknya waktu saat di sini. Oke, dia udah bentuk tanda plus. Nah, teman-teman, udah ya untuk rumus diskonnya. Coba kita lihat dulu bener apa enggak. Nah, di sini dapat diskon 10%. Belanja di jumlah harga atau jumlah belanjanya 225.000, bener. Sesuai aturan ini teman-teman ya. Jika di atas 200.000 dapat diskon 10%. Nah, ini juga diskon 10%. Nah, ini juga diskon 10%, diskon 10% nih. Udah benar semua teman-teman ya. Oke, udah semua. Coba kita ganti ini ke itemnya berapa ya? Ini aja deh. Ini di sini kita ganti deh. Misalkan dua item dia terganti. Nah, dia jadi 0% teman-teman ya, karena belanjanya kurang dari 200.000 ya. Misalkan di sini kita kasih 20. Dan dia masih 0% karena masih kurang 200.000. Misalkan di sini kita kasih 30 untuk belanjanya. Nah, dia masih tetap teman-teman masih 0% ya, karena belum mencapai di atas 200.000 atau sama dengan 200.000 teman-teman. Oke. Nah, itu untuk mencari diskon teman-teman. Nah, untuk rumus if ini kita bisa juga implikasikan ke sini teman-teman. Cara menentukan status, misalkan kita kerja di sekolah atau apa ya kayak kampus, atau kita menentuin nilai status teman-teman ya dengan perbandingan if itu jika teman-teman ya. Nah, untuk kasus yang satu ini kayak data siswa satu ini, aturannya gini teman-teman. Jika nilai di atas 65 maka lulus. Kemudian jika nilai di bawah 65 maka tidak lulus. Nah, rumusnya sama teman-teman, beda-beda tipis ya. Ini kan untuk mencari diskon, kemudian nanti ini untuk mencari status lulus atau tidak dengan acuan nilai 65 teman-teman ya. Di atas 65 lulus, di bawah 65 tidak lulus. Oke, kita langsung ke rumus teman-teman ya. Nah, di sini kita sama dengan, tentu saja kita pakai if teman-teman ya, if. Kemudian kita klik di sini teman-teman ya, nilai teratanya, karena kan kita mau cari nilai terata nih. Oke, sorry, di sini kita buka kurung dulu. Nah, kita klik di sini teman-teman ya, karena kita ingin mencari nilai ini teman-teman ya, nilai 65 ini, 65 ke atas lulus, 65 ke bawah tidak lulus. Maka kita jadi acuannya nilai rata-rata ini teman-teman. Oke, kita klik di sini.
Kemudian kita kasih ini teman-teman ya, lebih besar atau sama dengan acuan kita 65. Oke, 65 teman-teman. Nah, ini terserah ya, mau 65, mau 75 atau 85 itu terserah, tinggal diganti angka di sini aja. Oke. Kemudian kita kasih titik koma. Ingat teman-teman ya, nggak semua Excel itu titik koma, ada yang koma aja. Kemudian kita kasih statusnya dengan kayak gini, dan petik atas. Misalkan lulus. Oke, tutup. Kemudian kita kasih titik koma lagi. Ingat teman-teman ya, nggak semua titik koma. Oke, di sini kita kasih tanda petik atas untuk keterangannya. Misalkan tidak lulus. Oke, kita titik komakan. Tanda petik atas teman-teman ya. Kita kasih tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini udah dapat teman-teman ya, lulus. Oke. Untuk mencari yang kedua, yang ketiga sampai yang ketujuh, teman-teman nggak perlu pakai rumus satu-satu ya. Nah, caranya kayak tadi ya, teman-teman bisa seret ke bawah atau tarik ke bawah. Oke. Atau teman-teman cara simpelnya klik di sini, kemudian sampai kayak tanda plus gini ya, kemudian double klik 2 kali. Nah, dia otomatis langsung mengikuti teman-teman yang bawahnya. Nah, kita bahas sebentar teman-teman ya. Di sini lulus, kenapa lulus? Karena nilai rata-ratanya di atas 75, oke, di atas 65. Di sini tidak lulus karena nilai ratanya di bawah 65. Ini teman-teman ya. Jika nilai di atas 65 maka lulus, jika nilai di bawah 65 maka tidak lulus. Makanya ini tidak lulus teman-teman. Kita kasih merah, oke. Sebentar kita kasih merah. Untuk tulisannya kita kasih hitam, nah biar enak tebelin. Nah, kemudian ini tidak lulus juga teman-temannya, sama ini tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena nilai rata-ratanya di bawah 65 teman-teman ya. Ini kayak ini 65. Oke, di sini lulus, oke, dia rata-ratanya 87, lulus 82, lulus 70, di atas 65 benar. Nah, di sini juga ada yang tidak lulus karena nilai rata-ratanya di bawah 65, benar 65. Oke. Nah, teman-teman, demikian ya untuk cara menggunakan rumus if, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk tutorial kali ini kita bakal sudahi ya. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, mohon di like teman-teman ya. Kemudian channelnya di subscribe, loncengnya dinyalakan teman-teman ya, agar ketika kita ngupload video, teman-teman nggak ketinggalan informasinya. Nanti ada notifikasi di handphone teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you next time.